Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mensanah MPDI dan teman-teman PGMI C yang saya banggakan. Saya dari kelompok 4 yang beranggotakan Wahyu Duyanto, Erika Agustina, Ida Rifatul Himah akan mempresentasikan materi tentang pembelajaran tematik. Apa sih pembelajaran tematik? Pengertian pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang menggunakan tema dalam mengaitkan beberapa mata pelajaran, sehingga dapat memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan. Dengan tema diharapkan akan memberikan banyak keuntungan, di antaranya siswa mudah memusatkan perhatian pada suatu tema tertentu. Siswa mampu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi dasar antar mata pelajaran dalam tema yang sama. Pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. Landasan pembelajaran tematik, di antaranya 1. Landasan filosofis. Landasan filosofis dalam pembelajaran tematik sangat dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat, yaitu progresivisme, konstruktivisme, dan humanisme. Aliran progresivisme memandang proses pembelajaran tematik perlu lebih ditekankan pada pembentukan kreativitas, pemberian sejumlah kegiatan, suasana yang alamiah, dan memperhatikan pengalaman siswa. Untuk aliran konstruktivisme melihat pengalaman langsung siswa sebagai kunci dalam pembelajaran. Menurut aliran ini, pengetahuan adalah hasil konstruksi atau bentukan manusia. Dan aliran humanisme melihat siswa dari segi keunikan dan kekhasannya, potensinya, dan motivasi yang dimilikinya. Siswa selain kesamaan juga memiliki kekhasannya sendiri-sendiri. 2. Landasan psikologis. Landasan psikologis dalam pembelajaran tematik terutama berkaitan dengan psikologi perkembangan peserta didik. Psikologi perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan isi materi pembelajaran tematik yang diberikan kepada siswa agar tingkat keluasan dan kedalamannya sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Psikologi belajar memberikan kontribusi dalam hal bagaimana isi materi pembelajaran tematik tersebut disampaikan kepada siswa dan bagaimana pula siswa harus mempelajarinya. Melalui pembelajaran tematik diharapkan adanya perubahan perilaku siswa menuju kedewasaan, baik fisik, mental, atau intelektual, moral, maupun sosial. 3. Landasan yuridis. Landasan yang berkaitan dengan berbagai kebijakan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran usia dini. Landasan yuridis dalam pembelajaran tematik berkaitan dengan berbagai kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik pada usia dini. Karakteristik pembelajaran tematik. 1. Berpusat pada siswa. Pembelajaran tematik berpusat pada siswa. Hal ini sesuai dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek belajar, sedangkan guru sebagai fasilitator, yaitu memberikan kemudahan-kemudahan kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar. 2. Memberikan pengalaman langsung. Pembelajaran tematik dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Dengan pengalaman langsung ini diharapkan pada sesuatu yang nyata sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang abstrak. 3. Pemisahan mata pembelajaran tidak begitu jelas. Maksudnya, dalam pembelajaran tematik, pemisahan antar mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas. Fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa. 4. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Pembelajaran tematik menyajikan konsep-konsep
dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Dengan demikian, siswa mampu memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. Hal ini diperlukan untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. 5. Bersifat fleksibel. Pembelajaran tematik bersifat luas atau fleksibel, di mana guru dapat mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya, bahkan mengaitkannya dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan di mana sekolah dan siswa berada. Hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Siswa diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan minat dan kebutuhannya, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Tahap-tahap persiapan pelaksanaan pembelajaran tematik. 1. Menentukan tema. Dalam menentukan tema dapat dilakukan dengan dua cara. Cara pertama, mempelajari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam masing-masing mata pelajaran. Dilanjutkan dengan menentukan tema yang sesuai. Cara kedua, menetapkan terlebih dahulu tema-tema, mengikat keterpaduan, dilanjutkan dengan mengidentifikasi dasar dari beberapa mata pelajaran yang cocok pada tema yang ada. 2. Penjabaran kompetensi dasar ke dalam indikator. Setelah tema ditentukan, kegiatan selanjutnya adalah mengembangkan indikator pencapaiannya setiap standar, kompetensi dan kompetensi dasar yang ada pada setiap mata pelajaran. 3. Menetapkan jaringan tema. Dengan jaringan tema tersebut akan lihat kaitan antara tema, kompetensi dasar, dan indikator dari setiap mata pembelajaran. 4. Penyusunan silabus. Hasil seluruh proses telah dilakukan pada tahap-tahap sebelumnya dijadikan dasar dalam penyusunan silabus. Komponen silabus terdiri dari standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, pengalaman belajar, alat atau sumber, dan penilaian. Selanjutnya, implikasi pembelajaran tematik. Dalam implementasi pembelajaran tematik pada usia dini mempunyai implikasi, yaitu 1. Implikasi bagi guru. Di antaranya, pembelajaran tematik merupakan pendekatan yang harus digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran di pendidikan anak usia dini. Oleh karena itu, guru perlu mempelajarinya terlebih dahulu, sehingga memperoleh pemahaman baik secara konseptual maupun praktik. 2. Pembelajaran tematik memerlukan guru yang kreatif, baik dalam menyiapkan kegiatan, pengalaman belajar bagi anak, juga dalam memilih kompetensi dari berbagai mata pelajaran dan mengaturnya agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, menarik, menyenangkan, dan utuh. 2. Implikasi bagi siswa. Di antaranya, siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang dalam pelaksanaan dimungkinkan untuk bekerja baik secara individual, pasangan, kelompok kecil, ataupun klasik. Siswa harus mengikuti kegiatan pembelajaran yang bervariasi secara aktif, misalnya melakukan diskusi kelompok, mengadakan penelitian sederhana, dan pemecahan masalah. Jadi kesimpulannya adalah pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang menggunakan tema dalam mengaitkan beberapa mata pelajaran, sehingga dapat memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. Pembelajaran tematik berpusat pada siswa dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran, bersifat fleksibel, sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Dalam pelaksanaan pembelajaran tematik, perlu dilakukan beberapa hal, meliputi tahap perencanaan yang menyangkut kegiatan, pemetaan kompetensi dasar, pengembangan jaringan tema, pengembangan silabus, dan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran tematik setiap hari dilakukan dengan menggunakan 3 tahapan kegiatan, yaitu kegiatan awal atau pembukaan atau pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.
Sekian presentasi dari saya, kurang dan ada salah-salah kata, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.